Halo, perkenalkan saya Magdalena Rambu Siridanjung dengan NIM 2402020011. Saya dari Universitas Wisnuwardana Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal, yaitu bab 8 tentang analisis laporan keuangan untuk investasi. Dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah laporan keuangan perusahaan, dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, laporan laba rugi, menunjukkan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Komponen, pendapatan, beban, laba bersih. Bagian kedua, neraca, menunjukkan posisi keuangan pada satu titik waktu. Rumus aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Yang ketiga adalah laporan arus kas, menunjukkan pergerakan kas masuk dan keluar yang paling jujur. 3. Aktivitas operasi, inti bisnis, investasi, beli aset, pendanaan, utang atau dividen. Prinsip laba bisa direkayasa, kas tidak bisa. Dan bagian kedua adalah tentang rasio keuangan untuk investor. Dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah rasio profitabilitas, yaitu margin laba kotor atau penjualan, margin laba bersih atau penjualan, return on equity atau laba bersih atau ekuitas, dan yang kedua adalah rasio likuiditas atau kemampuan bayar utang jangka pendek. Rasio lancar, aset lancar atau liabilitas lancar ideal. Rasio cepat, aset lancar, persediaan atau liabilitas lancar lebih ketat. Rasio dan yang ketiga adalah rasio solvabilitas atau tingkat utang. Total utang atau total ekuitas semakin tinggi semakin berisiko. Dan yang keempat adalah rasio nilai pasar atau valuasi saham. Harga saham atau mahal murahnya saham. Harga saham atau nilai buku per saham perbandingan dengan nilai aset. Dividen per saham atau harga saham sama dengan 100% imbalan hasil dividen. Dan bagian ketiga adalah analisis profitabilitas dan likuiditas. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, analisis profitabilitas mendalam. Jangan hanya lihat angka, tapi pahami sumber profitabilitas. Apakah dari merek kuat? Apakah dari efisien biaya? Apakah dari teknologi unik? Analisis tren, membaik atau memburuk dari tahun ke tahun. Bandingkan dengan kompetitor atau peer group analysis. Gunakan analisis DuPont untuk membongkar sumber ROE. ROE sama dengan margin laba bersih kali perputaran aset kali leverage keuangan. Bagian kedua adalah analisis likuiditas mendalam. Rasio lancar saja tidak cukup. Lihat kualitas aset lancar. Apakah piutang mudah ditagih? Atau analisis siklus koferensi kas? Atau CCCC sama dengan periode persediaan tambah periode piutang kurang periode utang. Cek kualitas laba, arus kas operasi atau laba bersih, rasio kurang dari 1 sama dengan laba tidak sepenuhnya menjadi kas. Dan untuk bagian keempat yaitu tentang analisis nilai perusahaan atau valuasi, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendekatan pendapatan, nilai perusahaan sama dengan seluruh arus kas masa depan yang didiskon nilai sekarang. Dan proses proyeksi
5-10 tahun hitung nilai terminal atau diskon dengan WACC. Yang kedua adalah pendekatan perbandingan pasar atau market multipliers. Membandingkan rasio perusahaan dengan kompetitor atau industri. PER membandingkan harga dengan laba. PBV membandingkan harga dengan nilai buku. Yang ketiga, pendekatan aset. Nilai perusahaan berdasarkan aset bersih. Nilai likuidasi, nilai jika aset dijual satu per satu atau batas bawah harga. Biaya pengganti sama dengan berapa biaya yang membangun bisnis serupa dari nol. Yang keempat adalah margin of safety, selisih antara nilai intrinsik dan harga pasar. Semakin besar margin, semakin aman investasi. Fungsi buffer terhadap kesalahan estimasi dan ketidakpastian masa depan. Kesimpulan, analisis laporan keuangan merupakan fondasi investasi rasional yang bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu laporan laba rugi atau kinerja, neraca atau posisi, dan arus kas atau realitas. Data tersebut diolah melalui rasio keuangan untuk mengukur profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi. Dengan tetap menyeimbangkan kinerja dan kelangsungan hidup perusahaan, karena kebangkrutan sering disebabkan kehabisan kas, bukan kerugian. Tahap puncaknya adalah valuasi untuk menentukan nilai intrinsik melalui pendekatan divisi, multipliers, atau aset. Keputusan investasi akhirnya lahir dari perbandingan nilai intrinsik dengan harga pasar. Dengan selalu mengutamakan prinsip margin of safety untuk memindahkan risiko dan membangun portofolio jangka panjang yang kokoh. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan maaf jika ada salah kata. Bye-bye.